Perkenalkan, nama saya Nikita Alicia Juliet Afifah, NIM 123190056, kelas pemrograman web E. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan PHP untuk mengakses database MySQL. Nah, sebelumnya kita masukin database yang bakal dijadiin ke file PHP itu. Ketik baru. Terus di sini ini udah ada namanya Nwine. Habis itu kita pilih yang UTF-8 General. UTF-8 General. Nah, kalau udah kita buat, oke. Terus di sini kita import database-nya. Pemrograman web. Nah, ini ya, kita import. Nah, kalau udah, kita klik kirim. Nah, udah. Oke, sekarang udah ada sih NY ini. Kita buka dulu. Nah, di sini jadi ada beberapa tabel ya. Ada tabel kategori, customer, employees, orders, produk, shipper, dan supplier. Nah, aku pengen, ntar kita cek dulu deh. Supplier. Ya, kita bikin supplier aja dulu. Nah, kalau tadi udah berhasil diimport, kita buka ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya udah bikin dua file yang disimpan dalam satu folder. Filenya itu indeks PHP sama isi PHP ya. Nah, habis itu kita buat programnya dulu. Kita masuk ke indeks PHP. Nah, kayak gini. Terus kita kasih judul pemrograman 2020. Oke. Nah, habis itu ini nah ini kan dia di indeks PHP. Nah, nanti tuh di indeks PHP itu tuh ada tabel. Nah, tabelnya itu nanti dieditnya di indeks.cs. Jadi kita bikin file baru. Namanya indeks.css. Nah, indeks CSS ini tuh dibuat untuk mengedit tampilan yang ada di indeks PHP ini. Oke. Terus itu head body-nya. Oke. Terus kita balik ke sini ya. Nah. Terus ini di sini saya pengen buat tabel punya si supplier. Tabel yang ada di supplier. Nah, di sini tuh ada supplier ID, company name, dan pokoknya ada supplier ID, company name, contact detail. Nah, saya pengen buat tabel si supplier ID ini. Kita
kita bikin tr dulu, terus kita bikin th. Nah, th ini ada yang dinamakan dengan text header. Text header tuh ini apa ya, judul-judulnya ini loh, company name, supplier ID gitu. Nah, jadi pertama yang harus dibikin adalah supplier ID. Oke. Ada berapa? Company name, kemudian selanjutnya ada kontak name, kemudian ada kontak title, kontak name, kontak title, ada address, address, city region, postal code, city region. Oh, ini nggak usah aja kali ya, postal code. Iya, postal code nggak usah, soalnya susah nyari. Kita langsung ke hilang-hilangan region. Kita langsung ke country aja dulu deh. Country, habis itu ke home, page, ya dia kurang satu. Sampai sekali detail. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah PHP. Nah, si PHP ini berisi beberapa variabel ya. Pertama adalah kita buat variabel server name. Nah, si variabel server name ini diisikan dengan localhost. Jadi nama server yang buat untuk webnya ini loh. Nah, ini loh. Ini servernya. Kita pakai server localhost. Setelah itu ada variabel username. Username-nya ini kita pakainya root. Kemudian password. Password. Karena saya nggak pernah pakai password, jadi kita kosongin aja. Oh ya, si username root ini didapat dari XAMPP. Jadi dari XAMPP. Karena saya nggak pernah ganti-ganti username, jadi namanya masih sama, masih ROOT. Kemudian adalah database name. Nah, database name ini berisikan nama database yang tadi kita masukkan. Nih, tadi kita masukkan ke sini. Nah, ini namanya database NWIND. Oke. Kemudian selanjutnya, ini kita harus bikin variabel. Kita harus bikin variabel yang nantinya tuh digunakan untuk mengkonekkan si ini semua. Bentar.
Nah, mengkonekkan sih ini semua. Caranya adalah MySQL connect. Nah, MySQLi. Nah, isinya adalah mereka semua. Pakai koma. Jadi gunanya untuk konekkan mereka semua. Kemudian ada password. Dan yang terakhir ada database name. Oke. Nah, oke. Kalau udah seperti ini, selanjutnya kita bikin fungsi if else. Pertama kita bikin fungsi if. If-nya berarti iya, berarti si ini connect error. Nah, ini tuh maksudnya ketika si pengkonekan atau ketika si tidak bisa menyambung ke server, maka dia itu si halamannya akan mengeluarkan tulisan seperti ini. Ini itu perintah yang dipakai ya, agar tulisannya agar mengeluarkan perintah seperti ini. Connection failed. Aku lupa. Connection failed. Connection failed titik. Ini kasih spasi dulu. Kasih enter maksudnya. Ini kalau udah kita bikin, kalau if-nya udah berarti kita tinggal bikin fungsi else-nya. Dimana ini kayak yang di C++ pakai fungsi if else. Jadi kalau ketika di if ini ternyata dia false, maka dia akan turun ke else. Nah, dia akan mengeluarkan echo else echo. Satu connection success. Oke. Kita coba. Kok error? Bentar. On 41. Ada yang salah. Bentar. 41 astagfirullahaladzim, belum tak tutup. Nah, oke. Nah, kalau dia koneksinya sukses, maka dia akan connection sukses. Coba kalau kita ganti ubah nama database-nya jadi ini ya, apakah dia akan memunculkan connection failed? Nah,
Nih, di sini akan ada tulisan connect error. Tapi kok ini masih muncul? Kok tulisan masih muncul? Apa-apa. Yang penting. Oke. Nah, kalau udah, kita akan membuat isi dari tabelnya. Kan di sini tadi kita baru membuat text header-nya, belum ada isinya. Nah, isinya itu kita cari dari sini, dari database tadi. Di sini kita buat yang ada kaitannya sama produk. Nah, produk di sini dia ada produk ID, supplier ID, kategori ID. Nah, di sini karena dia ada supplier ID dan saya ingin menggabungkan dua tabel itu. Supplier ID. Nah, kita bikin tabel, isi tabel dari si supplier ID ini. Oke. Kita harus pertama adalah get data. Oke, kayak di basis data dulu. Dan apa adalah select. Loh, kok saya nulisnya di bawahnya body, ya Allah. Maaf. Kita tulisnya harusnya di sini. Di bawahnya. Karena ini masih bagian dari si PHP-nya. Select from apa tadi? Jadi select from kita ambil tabel yang punya si supplier. Gini, suppliers. Oke. Kalau udah, selanjutnya kita buat si result sama dengan. Nah, kenapa kita masukkan si ini lagi, si con lagi? Karena kita pengen mengkolekkan kembali ke database-nya. Jadi kita harus masukkan variabel con lagi. Kemudian query get data. Oke. Nah, kalau udah, kita buat fungsi while, bikin statement while. Row ketika row sama dengan result, fetch pakainya tuh fetch kayaknya gitu, jadi fetch assoc ini tuh dia tuh fungsinya untuk menjadikan hasilnya ini, hasil dari si result ini menjadi satu array dalam satu bagian array gitu. Nah, kalau udah, baru kita bisa masukkan isi dari database-nya. Echo trdd kita pakai titik, ini adalah isi dari kolom si supplier ID ya. Isi dari kolom si supplier ID ini.
kita salin dari atasnya aja. Supplier ID, oke. Ya ada berapa tadi ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Oh, 11 ya, soalnya detail itu dia nggak pakai isi. 2, 4, 5. Ya Allah. Oke, supplier ID. Ini adalah kontak name, kemudian isi kolom dari kontak title. Kemudian isi kolom dari address. Kemudian isi kolom dari city. Dan isi kolom dari region. Ini isi kolom dari country. Oke, kemudian isi kolom dari kok ini kok supplier ID minta benerin Pak. Oh iya deh, salah. Ya Allah, nggak fokus. Astagfirullah. Country, isi kolom dari phone. Kemudian yang terakhir adalah isi kolom dari home page. Duh. Oke. Udah bisa belum ya? Sebentar. Harusnya sih muncul. Nah, gini. Tapi ini tuh kenapa rapi? Ini udah tak kasih border loh. Oh iya, karena belum tak edit di indeks CSS, nanti aja terakhir ngeditnya. Kemudian setelah ini, setelah homepage, kita bikin ekonya. Bentar, saya lupa. TDT. Ada yang salah. Oh, ya Allah ya Rabbi. Di pantesan kok.
Oke, selanjutnya kalau semua kolomnya udah dipanggil, kita jangan gelut dong. Eko sik kita ubah input type sama dengan kita harus ini ya, submit. Aduh, geluduk. Submit name sama dengan submit, terus name sama dengan Allahu Akbar, geluduk, detail, terus gini lagi, detail value sama dengan bentar. Ini berarti detail juga ya, kan detail ya. Coba dulu aja. Oke. Terus kita buat lagi kayak gitu. Eko bla 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 bla. Gak gedein dulu ya. Input type hidden, terus name. Nah, jadi si tombol detail ini dia tuh nanti tuh bakal mengarahkan kita ke dalam tabel lain yang isinya adalah si tabel produk. Jadi kan tabel supplier, nanti kita akan diarahkan ke dalam tabel produk. Kemudian perhatikan isi value-nya aduh, value-nya row-nya apa? Row-nya ya supplier. Supplier ID, terus ini kurang apa nih, ini ya, ini. Oke, coba. Oh, salah, kurang satu lagi, Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Nah, saya belum bentuk kolomnya, jadi bentuknya masih rancu. Bentar. Nah, terus untuk memberhentikan koneksinya, biar koneksinya sih bisa berhenti, kita pakai ini, pakai variabel yang sama yang buat mengkonekkan tadi, tapi kita pakai di sini close, biar koneksinya bisa terputus kalau sudah selesai. Oke, kemudian penutup tabel apa lagi ya, HTML.
Maaf Pak, tadi soalnya ada gluduk, jadi videonya tak cut. Nah, ini kan HTML. Udah sampai HTML, ternyata aku baru sadar ada yang error di line 54. Line 54 itu sini. Line 54. Isi evaluate detail input info. Oke. Ininya supplier. Oke. Terus coba. Tapi kok ini nggak tabel ya? Harusnya tuh tabel untuk itu. Apa ya? Sumpah rata banget. Tabel border. Jadi tabel border ini buat memberi border. Jadi dia itu biar ada jarak antara tabel satu sama tabel yang lain. Maksudnya ada apa tuh namanya? Kayak ketara tanda. Nah, tapi kok ini tanda tanya ya? Oh iya, ini tuh karena fontnya nggak bisa diakses di web saya. Terus itu kita ke, nah ini kan masih kayak apa ya, hitam putih gitu, belum kehias. Jadi kita menghias tabelnya itu di index CSS. Nah, pertama kita hiasi ini dulu, teks headernya. Jadi kita background colornya, terus kita pilih warna yang mau dipilih. Yang mana ini? Kita coba teksnya live dulu. Apa yang terjadi? Nah, dia berubah jadi warna orange. Oh, ini kita center aja ya, biar rapi. Oke. Nah, udah bisa. Habis itu setelah kita edit teks itunya, kita edit tabelnya. Ini juga sama. Pertama kita, oh ya, kita pilih bordernya dulu ya. Lebarnya kita 100%. Kemudian font family monospace. Oke. Kemudian text align, center dulu. Kita coba center di mana. Habis text align, apa ya? Lebar text align. Ukurannya coba kita gedein. 25 px. Kita coba. Oke, tapi kayak nggak rapi ya kalau center. Lepas lah. Lebih rapi di left kalau dia. Nah, oke. Selanjutnya, setelah kita udah selesai udah selesai ngisi, udah selesai indeks sama udah selesai edit indeksnya. Nah, sekarang kita lihat nih di sebelah sini tuh ada yang namanya detail. Ya Allah, ini kok homepage? Input tab submit name. Oh, sebentar.
Jadi saya ketemu salahnya di mana. Jadi di sini tuh dia harus ada echo lagi biar jadi pembatas supaya si ini nggak muncul ke sini, nggak dimunculkan ke situ. Jadi kita tutup dulu TD, terus kita tutup TD, kemudian ini form class ya enggak, form class, terus garis miring tanda petik, garis miring tanda petik, garis miring lagi tanda petik lagi, ya kan, garis miring petik miring ya. Action dengan isi .php yang nanti bakal mengarah ke isi.php. Terus kemudian kita garis miring lagi. Di sini metodenya adalah post. Cuma di sini kita bentuk garis miring ini supaya dia tuh terbaca oleh si echo-nya, coba ya, harusnya bisa. Bismillah. Ini masih ada satu. Kok dia malah jalan ke detail? Apa semuanya harus dikasih? Bentar. Ini kan udah dikasih conclose. Harusnya berhenti, tapi kok TD udah, submit name udah, detail udah, value detail. Kan. Nah, terus ini detail ini dia bisa dipencet ke isi, tapi karena isi masih kosong jadi isinya kosong tuh. Nah, terus biar si detail ini juga bisa diinput, bisa diedit juga. Kan ini input type dia, kita juga bisa edit si detail ini biar dia jadi lebih bagus. Pertama kita input. Jadi input tuh masuknya ini loh, si tombol detail ini kita deklarasikan sebagai input. Kita pilih padding itu ininya, jarak kotaknya ini. Jadi kita coba 5px dulu sama 40. Udah ya, pas ya. Ini yang kurang deh. 6. Oke, kalau udah, habis itu kita cari backgroundnya. Ini bagus. Oke. Tapi terlalu warna-warni ya. Enggak deh, jangan. Kita warnanya bisa aja. Loh, kok gini. Oke. Habis background kita pilih color. Color ini color buat si huruf ya. Jadi kita pilih warna hitam tuh kayaknya 000 deh. Coba dapat mana? Oh iya, itu bener. Habis itu font size. Font size-nya coba disamain sama tulisan apa? 20 dulu deh.
20. Oke. 20. Habis itu outline style. Outline stylenya gak usah kali ya. Sama aja. Jadi border radius itu dipakai apa itu namanya, kayak bordernya itu loh ininya, biar dia tuh nggak terlalu nempel sama si garis tabelnya, jadi biar kelihatan agak rapi. Oke, kita pasang 20 ya. Habis itu border stylenya solid. Coba solid dulu, apa double ya? Sama aja solid. Kalau double kayak apa dia? Kok gak ngefek? Border colornya kasih nggak ya? Apa tetap hitam? Kasih lah ya, biar lebih lucu. Border color. Oke, nggak kelihatan ya border color. Nah, ini kan dia bentuknya kayak gini. Nah, jadi ketika kita mau pilih si detail ini, dia kan kayak gini, Kak, nggak kelihatan gitu. Biar dia bisa kelihatan, kita kasih input, namanya input apa ya, input hover. Iya ya, hover. Nah, input hover itu kayak background di sini. Kita coba langsung aja ya. Backgroundnya mama saya pengen warna ini biar sama. Coba. Oke. Nah, tuh. Jadi ketika kursor kita tuh mendekati tulisan detail, dia tuh bakal muncul warna kayak gini. Nah, jadi kelihatan. Oke, habis itu semuanya udah. Indeks udah. Kita ke isi berarti. Nah, isinya itu kan di sini tuh dia kosong ya, detail. Ya, dia masuk ke isi tapi dia masih kosong karena isinya belum berisi. Isinya belum berisi, jadi kita copy seperti biasa. Oke. Kemudian tab ini juga harusnya sama. Ini kita kasih judulnya apa tadi ya, judulnya TS. Oke. Habis itu udah, sama udah. Oke. Terus di body kita berarti kan dia nanti tuh menampilkan tabel juga, dimana tabel itu adalah tabel milik produk. Nah, jadi pertama kita bikin hal yang sama, kita copy paste.
laptopku. Kita copy paste. Nah, tapi nama-nama tabelnya itu kita pakai yang dalam tabel produk. Tapi produk hilang ya, harus dari sini. Nah, tapi dia tuh kok gak mau muncul sempurna sih. Pertama, kita ada produk ID, kemudian produk name, kemudian nah ini yang menjadi foreign key teman. S-nya gak gede lagi, nanti dia nggak mau kedetek lagi. Supplier ID, kemudian ada kategori ID, kemudian ada quantity per unit. Unit price, units in stock, units in order. Oke. Apa tadi? Salah. Waduh. No. Komen kita catat nama-nama tabelnya aja. Karena tadi saya udah foto, jadi saya lihat dari sini aja. Unit. Ini unit price, unit. Oh, dia pakai S. In stock. Unit. In order. Units. Oh no. Units on. Units on order. Units in order. Unit on order. Units on order. Reorder level. Discontinued. Reorder level discontinued. Oke. Nah, kalau tabelnya gini udah jadi, coba kita cek. Paling enggak dia muncul text header-nya ya, paling enggak harusnya. Nah, dia kan udah muncul text header-nya, cuma belum saya edit, jadi tulisannya masih gede-gede. Kemudian kita juga bikin hal yang sama kayak di index PHP. Jadi kita seperti ini, else sampai buatin, kita taruh di, kita berarti bikin sini. Oke, database name body. Oke, inline ya sama. Kemudian kalau udah
berarti dia nanti akan get post ke isi. Oke. Kemudian kita juga butuh variabel untuk mengkonekkan juga di sini sama mysqli connect. Oke, masuk mysqli connect sama kayak aja deh. Dari sini aja langsung mysqli connect password database. Oke, kita paste ke sini. Nah, setelah itu sebenarnya karena ini dia diisi, jadi kita nggak perlu pakai if else ya, langsung aja ke get datanya. Oke, kita langsung ke get data, kita copy paste lagi. Oke, select. Nah, di sini adalah kebalikannya dari tadi. Kalau di sini dia supplier, maka karena ini dia meminta tabel produk ya, maka di sini from product. Nah, di sini dia pakai where. Karena apa? Karena di sini kita akan memunculkan tabel produk di mana data barangnya itu adalah yang memiliki supplier yang sesuai dengan tabel sebelumnya gini nih. Nah, di sini supplier ID-nya adalah 1, maka di dalam detail kita akan memunculkan tabel produk di mana supplier ID-nya itu juga bernilai 1 gitu. Makanya di sini kita menulis supplier ID sama dengan ini. Oke. Terus kemudian resultnya adalah query ke data ya sama. Coba kita coba dulu ya. Nanti dia butuh. Kita coba dulu. Belum muncul ya, kita belum nulis. Ya, sintak. Error in 33. Oh iya, kita belum tutup PHP-nya, lupa. Kita belum, selalu lupa. Nah, kemudian kita buat statement if. Nah, statement ketika hasil yang telah dihasilkan oleh si result itu ternyata kolomnya itu lebih dari 0 gitu. Ketika num rows itu berarti lebih dari 0, ya kan? If num rows lebih dari 0. Nah, ketika dia lebih dari 0, maka dia akan menampilkan tabel yang seperti di indeks tadi. Oke, buka aja. Nah, ini kita copy aja, nanti tinggal ganti-ganti ininya. Oke. While row result is equal. Nah, ini kita ganti pakai yang ada di sini. Pertama, maka baris pertama, kolom pertama dia akan menampilkan produk ID, kemudian akan menampilkan produk name,
kemudian akan menampilkan supplier ID, kategori ID, kemudian quantity per unit, kemudian harga barang, kemudian stok barang, kemudian oke. Setelah kayak gini, jangan lupa kita ini kan ditutup udah. Oh, di sini berarti. Sini dia harus memutus koneksi. Kayak yang tadi. Close. Oke. Tar. Body ditutup. HTML. Tabel. Oke. Ini salah. Kita coba. Enggak. Kita coba dari awal. 55. Kok 55 error, kenapa? Oh, ya Allah. Tidak teliti. Oke. Nah, dia akan muncul kayak gini juga. Produksi by unit per price. Oke, sekarang kita coba bahas dari awal, dari si indeks JPP, indeks PHP. Nah, di sini apa yang harus dijelasin? Di sini adalah, nah ini adalah judul, stasi, border, supplier ID, company name, contact name, itu tuh tabel-tabel yang tersedia di sini tadi, tersedia di database ini. Kemudian address, server name, localhost, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke tabel ini ya. Nah, di sini ada supplier urut dari 1 sampai 29. Ketika dia supplier 1, ya, saya meminta agar tabel ini bisa menampilkan produk ID yang memiliki nama produk-produk yang memiliki supplier ID itu sama dengan 1. Nah, di sini ada 3 produk ya. 3 produk ini, produk 1, produk 2, produk 3 dengan supplier ID sama dengan 1 dan kategori ID-nya 112. Oh, ini sebenarnya ini juga bisa kita edit di sini. Diisi .php. Di sini kita juga bisa edit untuk permintaan. Nah, di sini kita juga bisa meminta kategori ID.
Oke, semisal kita meminta kategori ID, kita ulang dari awal. Oke. Di sini adalah kategori ID. Nah, maka akan dimunculkan kategori ID yang nilainya itu 1, sesuai dengan ini. Sesuai dengan angka yang tertera pada supplier ID-nya. Yang ini juga bisa detail. Yang kedua adalah dengan kategori ID 2. Maka dia akan menampilkan produk 3, 4, dan seterusnya.